Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina fid din. خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماس الذهبي نفعنا الله بهم ومولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita mari memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bersalawat selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita masih dapat hadir di majelis ini. Ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa, satu pertolongan Allah kepada kita. Karena pagi-pagi kita termasuk di dalam doanya Nabi, doanya malaikat kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tiap pagi itu malaikat selalu berdoa setiap subuh, Allahumma barik li ummati Muhammadin fi bukuriha. Ya Allah, berkahkanlah umat Nabi Muhammad pada pagi-pagi harinya. Al-bukur itu pagi-pagi, waktu subuh, ya. Jadi kalau kita bangun waktu subuh, kemudian kita sholat, kita ibadah, itu kita mendapatkan doa. Dan itu doa keberkahan buat hidup kita. Semakin sering, karena doa itu, doanya malaikat pasti mustajab. Doa itu untuk menambah keberkahan hidup. Berkah itu apa artinya? Ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan kita. Makin nambah umur, makin banyak kebaikannya. Makin nambah harta, makin banyak kebaikannya. Badan makin sehat, makin banyak kebaikannya. Gitu. Itu tandanya berkah. Kalau orang makin tua, makin malas ibadah, nah itu enggak berkah. Makin kaya, makin banyak dosa, wah itu hati-hati. Ya, berarti Allah enggak kasih dia keberkahan. Karena apa yang Allah berikan kepada dia itu tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah. Nah, salah satu tandanya begitu. Kalau kita disebut berkah itu, kalau kaya bukan kaya doang, tapi kaya jadi baik gitu. Kalau kita sukses bukan sukses doang, makin sukses makin bersyukur. Nah, kalau ada orang makin sukses, makin sombong, nah itu hati-hati. Bukan keberkahan yang dia dapat, kehancuran justru. Kesuksesan dia menuntun dia kepada kehancuran. Ya, mengundang murkanya Allah di dalam hidup dia, enggak ada keberkahan di situ. Nah, kemudian apa tandanya lagi? Dia makin tentram hidupnya. Ya. Makin tenang gitu, makin anteng, makin yakin kepada Allah. Itu tanda, ya. Kehidupannya itu
membawa dia kepada kebahagiaan. Makin tua makin bahagia. Wah, enak banget gitu hidup. Rumah tangga makin bahagia, makin senang, anak bikin dia bahagia, harta bikin dia bahagia. Lah banyak orang makin banyak harta makin bingung hidupnya. Ya. Nah, itu enggak membawa keberkahan. Makanya alhamdulillah, tiap pagi kita bangun duduk begini, insya Allah hidup kita makin berkah. Berkah yang kita raih ini akan menuntun kita kepada husnul khatimah, ya. Mati dalam keadaan di jalan Allah. Kita lanjutkan bahasan kita, sudah masuk al-kabiratus sadisah. Dosa besar yang keenam. Wah, ini jenis baru. Iftaru yaumi ramadana bila uzrin. Membatalkan puasa pada siang hari bulan Ramadan tanpa uzur. Artinya dengan sengaja. Itu dosa besar. Puasa wajib ya. Puasa Ramadan dengan sengaja dia batalkan tanpa ada uzur. Kalau ada uzur enggak dosa. Apa uzurnya misalnya? Safar, perjalanan jauh. Boleh kita. Ya. Kalau perempuan haid nifas, lahiran, dia batalin. Udah siang jam 1, dari pagi udah puasa, siang-siang dia haid. Perempuan. Ya udah, itu bukan sengaja membatalkan. Atau kita sakit sampai muntah-muntah misalnya, sakit sampai lemah betul, udah jangan dipaksa. Nah, Islam itu kan gitu, fleksibel. Jangan maksain diri sehingga dengan ibadah itu kita menjadi celaka, jangan. Kalau ada uzur boleh, ya. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kehancuran, ya, kecelakaan. Kalau bahaya jangan. Tapi sebaliknya, kalau enggak ada uzur sama sekali, tiba-tiba ngebatalin puasanya, ya kan, misalnya begini. Begitu tengah hari bolong, dia pergi, panas bukan main, ketemu tukang es, kan? Tengok-tengok kagak ada orang di situ, atau ada warteg buka, ya, wah buka tapi dikasih hordeng, nggak kelihatan inilah, gitu, nggak ada yang tahu, masuk aja dia di situ, men kakinya doang kelihatan ngegelantung dari luar, nggak kekenalan orangnya. Dia makan di situ sengaja ngumpet-ngumpet supaya orang kagak tahu. Nah, puasanya batal, berdosa besar gitu. Ya, kayaknya hati-hati. Kan suka banyak tuh kalau pas bulan Ramadan tuh di TV-TV suka masuk berita tuh. Ya. Rumah makan buka tapi pakai hordeng gitu. Ya bagus sih, dia buat bagus, siapa tahu ada orang non muslim, kan tujuannya begitu, menghormati orang yang sedang berpuasa. Ada orang di luar Islam mau makan nggak kelihatan orang Islam, nah itu nghormati namanya, bukan buat orang Islamnya dibuka, tapi warteg mana nanyain, ya kan, ada orang masuk dia, bapak agamanya apa pak, kagak begitu aja mah, jelayanin aja. Nah, berarti yang salah kita. Ya. Qala Allah Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintahnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Jadi puasa ini juga syariat lama ya. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada puasa-puasa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Ya. Jadi memang kalau Allah perintahkan satu perbuatan mesti di dalamnya itu banyak hikmahnya. Ya, puasa itu luar biasa kan hikmahnya. Makanya dia syariat dari dulu. Orang mau bisa sampai ke langit ibadahnya gitu, itu dia harus banyakin puasa, kosongin perut gitu. Sehingga perutnya kosong itu akan membersihkan hati, membakar nafsu, syahwat, membentengi diri dari setan. Jadi lebih bersih. Orang rajin puasa itu lebih bersih jiwanya. Nafsunya bisa dikendalikan. Nah, kalau jiwanya udah bersih, godaan nafsu sudah bisa ditekan, setan udah kita bentengi diri kita, nggak bisa lagi ngebisikin, nggak bisa lagi masuk bahkan ke dalam aliran-aliran darah kita karena sering dipuasain. Kan setan tuh kalau ngodain bukannya di luar. Kalau orang kan ngodain kita gitu kan dari luar, setan masuk kan dia. Bahkan sampai ke aliran darah. Kalau kita nggak pernah dipuasain ya betah aja di situ. Demen banget, makanya kita gampang banget tergoda. Tidur kalau udah tidur susah banget bangun. Orang bareng. Orang dulu dikekepin sama setan. Susah jadinya. Nah, itu cara ngusirnya itu puasa. Cara ngusirnya gitu. Ya, begitu kita puasa, kenapa dia bisa terusir puasa? Secara fisik panas tubuh kita meningkat. Kemudian secara batin, puasa itu ibadah yang durasinya, jangka waktunya paling lama. Sholat paling 10 menit, cakep-cakepnya 20 menit. Ada orang sholat minimalis, ya kan? Singkat banget, rapi. Ada. Tapi kalau puasa itu setidaknya dia 14 jam. Lamanya kan? Dari mulai dia selesai sahur, beduk subuh, sampai maghrib. Itu sekitar 14 jam, Pak. 14 jam kita kagak putus dalam keadaan beribadah. Nah, jadi durasinya paling lama dia. Amalan-amalan yang lain nggak ada. Kelebihan puasa di situ. Durasinya lama. Sehingga orang yang dalam keadaan beribadah itu kan hatinya terus ke Allah hatinya itu. Apa buktinya? Kalau dia benar puasanya itu, dia nggak berani membatalkan puasanya dengan sengaja. Walaupun orang lain nggak tahu sama sekali. Dia nggak berani. Misalnya sembari wudhu, ya kan? Bareng-bareng nggak ada yang tahu. Orang taunya dia cuma kumur-kumur, jetelen separoh, misalnya kan gitu. Kan nggak ada yang tahu. Yang samping-samping aja nggak tahu. Tapi kenapa dia nggak berani lakukan itu? Karena dia merasa Allah tahu. Itu kan berarti batinnya ngontak terus. Nyambung ke Allah.
Dia nggak berani sendirian membatalkan itu dengan sengaja. Makanya kalau ada orang berani banget gitu ya, berani sengaja, berarti kagak niat puasa. Berani ngebatalin itu jadi dosa besarnya tuh di situ. Mungkin puasanya karena terpaksa, mungkin puasanya karena orang lain, karena nggak enak, biar kelihatan doang. Bangun sahur bangun lah biar kelihatan. Ya kan, tinggal siangnya bludah mulu udah beres urusan. Ya kan? Kagak ada semangatnya buat ibadah puasa. Itu keterlaluan kalau orang berani membatalkan, itu keterlaluan. Dalam keadaan dia beribadah, kontak kepada Allah, tapi dia berani membatalkan. Itu jadi dosa besar. Ya. Nah, orang yang terus-menerus merasa sampai sekian jam itu, sampai 14 jam dia nggak putus kepada Allah, itu pasti setan kabur, nggak kuat setan di situ. Ini nggak kena nih, lalu berat bentengnya, gitu. Ya, maka puasa itu bisa menjadi benteng, bisa menjadi perisai, pelindung. Bisa, kalau dia udah keluar dia nggak masuk lagi, Pak. Wija kalau istilah Nabi, ya, suruh puasa. Dia melindungi diri. Makanya ada hadis tentang anak muda yang belum kawin disuruh puasa kan? Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, kalau udah cukup, udah sanggup, udah mampu, segera kawin. Jangan sendiri aja, nggak boleh. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Orang udah kawin itu bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga kehormatannya. Fa illam yastati fa alaihi bisawm. Kalau nggak sanggup, belum sanggup punya uang, punya nafkah untuk diberikan kepada istri, banyakin puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa membentengi diri dia. Gitu. Jadi puasa itu melindungi kita dari perbuatan salah. Melindungi dari godaan setan. Kalau orang perang itu ada apa tuh? Yaushan ya, namanya. Yang bisa melindungi dari serangan musuh. Tameng namanya. Jadi puasa itu begitu. Kenapa dia bisa menjadi pelindung? Karena dalam beberapa jam itu, 14 jam itu kita nggak putus kepada Allah. Merasa diawasi terus oleh Allah. Nah, itu bagus justru. Itu yang akan membuat benteng di dalam diri kita. Maka ini syariat lama yang terus dipakai. Buktinya apa? Allah langsung mencontohkan dalam kehidupan Nabi. Perang Badar itu terjadinya pada bulan Ramadan. Lagi pada puasa, Pak. Jumlahnya sedikit umat Islam. Ya kan? Sepertiga dari musuh. Belum terlatih perang karena diserang umat Islam kan? Yang nyerang jumlahnya puluhan ribu. Kita cuma 3.000. Jumlah yang sedikit itu enggak terlatih, yang nyerang tukang perang. Yang nyerangnya tuh pasukan kafir Quraisy itu emang orang-orang terlatih. Tapi kenapa bisa menang? Hakikatnya itu pertolongan Allah yang turun. Ya. Tapi yang mengundang pertolongan Allah itu ibadah. Allah nggak bakalan tolong kalau perang cuma modal nekat. Atau kepengen tenar, atau kepengen disebut pahlawan. Enggak turun pertolongan. Tapi karena yang perang itu dalam keadaan beribadah, turun pertolongan Allah. Gitu. Umat Islam kuat banget itu. Jadi luar biasa. Kita juga gitu caranya kalau mau mancing
Mancing apa istilahnya, Maya? Kalau supaya Allah kasih kita pertolongan dalam kesulitan-kesulitan kita, puasain. Beres dah. Ya. Jadi ini senjata sebenarnya buat umat Islam. Disuruh berlapar-lapar itu senjata. Di samping itu secara fisik kita sehat, ya kan? Sumu tasihhu kata Nabi. Puasa. Banyakin puasa, sehat badan. Kenapa? Kebuang. Kolesterol kebuang, kebakar dia kan, darah jadi lancar. Kan orang sehat itu kuncinya darahnya lancar. Begitu darah kagak lancar ya pasti banyak masalah. Ya kan, penyumbatan lah terjadi, jantung lah kerjanya berat, ya kan. Nah, itu yang bikin dia penyakit. Tapi kalau dipuasain hilang, dia akan cair dengan sendirinya. Makanya ini tadi syariat lama yang terus menerus Allah tetapkan, bukan hanya buat kita umat Nabi Muhammad, tapi juga umat sebelumnya. Contoh misalnya Nabi Daud yang sekarang suka dijadikan amalan sunnah, puasa Nabi Daud kan, itu berat banget kalau itu disyariatkan, diwajibkan ke kita. Waduh, teler kita. Kenapa? Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, begitu. Dia terus begitu. Ya. Nah, buat kita umat Muhammad enak dikumpulin dalam 1 bulan. Jadi bareng semuanya puasa. Jadi kita enggak merasa sendirian, terus saja bersama-sama. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu juga syarat menjadi orang bertakwa. Tangganya kudu pakai puasa. Susah membangun ketakwaan itu kalau nggak pakai puasa, nggak, susah banget. Jadi harus. Ya. Kenapa jadi bertakwa? Karena tadi orang lebih banyak merasa diawasi oleh Allah. Ya. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah sehingga hidupnya terpelihara. Semua perbuatannya jadi baik, niatnya lurus untuk ibadah aja. Itu ketakwaan. Wa thabata fi sahihaini anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah ditetapkan ada dalam satu hadis dalam kitab Sahihain, hadis Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaumu Ramadan." Ini dasarnya, dasar diwajibkannya puasa. Satu tadi ayat, satu ayat, yang kedua hadis. Ya, itu ayatnya tadi panjang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini paling populer nih kalau bulan puasa nih, rata-rata di mana khatib bacanya ayat ini kan. Itu dilakukan ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan pelaksanaan puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sedang sakit di hari bulan puasa itu, au ala safarin, atau sedang bepergian jadi musafir perjalanan jauh, maka fa'iddatun min ayyamin akhar, dia boleh ganti sejumlah hari yang dia tinggal itu. Nah, itu rukhsahnya. Ya, jadi Allah kasih perintah sekaligus dijelasin rukhsahnya di Quran. Sudah detail. Ini perintah kita diwajibkan nih sebulan. Kalau dalam bulan Ramadan ini sakit atau pergi jauh, ninggalin puasa beberapa hari gara-gara sakit itu, maka silahkan ganti di waktu yang lain, di hari yang lain, sejumlah hari yang ditinggalkan itu.
Ini bagi yang kedapatan rukhsahnya. Di luar itu kalau enggak ada rukhsah, sengaja membatalin dosa besar. Nah, hadisnya juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh dua imam besar, Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, pondasinya bangunan Islam itu ada 5 unsur. Ini yang kemudian oleh ulama disebut rukun Islam. Dasarnya ini hadis. Yang di dalam rukun itu ada puasa. Yang pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Syahadati alla ilaha illallah. Mengucap syahadat. Wa anna Muhammadar Rasulullah. 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pondasi pertama. Wa iqamis sholati, dan menegakkan sholat, jalanin sholat. Ya. Ketiga, ita zakah, tunaikan zakat, bayar zakat. Keempat, wa hijjul baiti, haji ya ke Baitullah. Kelima, wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. 5 ini kemudian disepakati ulama menjadi rukun Islam. Rukun itu bagian yang wajib dikerjakan di dalam Islam, yang enggak boleh enggak. Kalau ada orang menentang yang 5 ini, salah satu aja, dia keluar dari Islam. Nah, misalnya orang, puasa itu enggak wajib. Nah, bukannya enggak puasa lagi, dia bilang puasa itu enggak wajib. Nah, itu bukannya dosa besar lagi, keluar dari Islam. Sholat itu enggak wajib, buat apaan sholat? Cuman seremonial, jangkang jungking begitu. Nah, kalau dia ngomong begitu tuh, dia keluar dari Islam, kufur dia. Karena ini rukun, nggak boleh ditolak satu pun. Satu aja hilang, sengaja kita tolak, nah, kufur. Ya, 2 hadis ini menjadi dasar kuat, ya, bahwa 5 amalan ini adalah semuanya hukumnya wajib. Termasuk di dalamnya adalah puasa Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman min Ramadan bila uzrin lam yaqdihi siyamud dahri wa in shamahu. Ini hadis. Kata Nabi, barang siapa yang sengaja membatalkan puasanya pada bulan Ramadan, bila uzrin, tanpa uzur, ya, tanpa alasan yang kuat, maka apa? Lam yaqdihi siyamud dahri, maka dia tidak akan bisa mengkodoknya, membayarnya satu hari itu, walaupun dia siyamud dahri, puasa selama hidupnya. Untuk nebus dosa sehari yang ditinggalkan itu yauman saja, sehari dengan sengaja dia batalin puasa, besok dia mau tebus sepanjang hidupnya, tiap hari shaumud dahr itu puasa tiap hari, kagak putus-putus. Tidak ada hari tanpa puasa. Jadi terus menerus puasa. Itu enggak akan ketebus untuk nebus dosa yang sehari yang dia sengaja itu. Ya. Meskipun dia lakukan puasa setiap hari shaumud dahr. Bayangin, kagak kebayar. Jadi kalau bagi orang yang sehat-sehat, orang yang enggak ada halangan, ya, dengan sengaja dia batalkan puasa itu enggak bisa dibayar pakai apapun. Makanya di sini sampai ada penjelasan. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia mengatakan begini, al-fitru fi nahari Ramadan biduni uzrin min akbaril kabair. Membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur adalah termasuk dosa besar, yang paling besar. Wa yakunu bihil insan fasiqan, dan
orangnya jadi fasik. Jadi orang fasik dia. Ya, ini menurut Syekh Utsaimin. Wa yajibu alaihi ayyatuba ilallah. Wajib hukumnya dia bertobat kepada Allah. Wa ayyak dia dalikal yaum alladhi aftarahu. Dan mengkodok hari yang dia tinggalkan itu. Yakni law annahu soma fi asna'il yaum wa fi asna'il yaum aftara biduni uzrin fa alaihi al-ismu. Yakni bahwasanya jika dia berpuasa pada hari itu dan di pertengahan hari dia membatalkan puasa tanpa uzur, maka dia fa alaihi al-ism, dia mendapatkan dosa. Wa ayyak dia dzalikal yaum alladzi aftarahu, dan dia mengqada hari yang dia batalkan itu. Li'annahu lamma syara'a fihi iltazama bihi wa dakhala fihi ala annahu fardun fayalzamuhu qada'uhu. Ini satu pendapat beliau mengatakan begitu. Karena ini sudah diwajibkan bagi orang untuk melaksanakannya, dan ketika dia tidak melaksanakannya maka dia wajib mengqada. Amma law taraka sauma minal asri muta'ammidan, akan tetapi jika dia meninggalkan secara asal, ya, dengan sengaja bila uzrin, tanpa uzur, farrajihu, maka pendapat ulama yang rajih menurut Syekh Utsaimin adalah annahu la yalzamuhul qada, tidak perlu dikodok, tidak bisa dia mengkodok itu. La li'annahu la yastafidu bihi syai'an, karena tidak ada manfaatnya itu kodok. Ya, ini kan pendapat ulama. Jadi ada yang mengatakan memang tetap harus dikodok. Tapi kalau beliau ini melihat dari sisi dosanya, kagak ada gunanya dikodok. Orang kan Nabi bilang puasa selama-lamanya aja kagak bisa membayar, kagak kebayar itu. Ya, udah saking gedenya dosanya, kan jangan disengajain. Ya, kecuali sakit. Kalau tibang kepengen banget, emang namanya tengah hari bolong bulan puasa, apaan juga kita kepengen. Ngeliat air comberan aja kita nelen ludah sampai. Air comberan bening banget, ya kan? Ngeliat air aja begitu. Apalagi ngeliat es. Oh iya, pikun mah udah nggak kena. Kalau pikun itu udah rufi al-qalam istilahnya. Udah nggak kena hukum dia. Hilang akal kan pikun itu kan? Ya, hilang akal. Habis makan aja minta makan lagi orang pikun, ya kan? Baru rapi makan, gua nggak belum dikasih makan kan dari tadi, baru rapi makan padahal namanya orang pikun. Jadi emang udah nggak berfungsi akalnya. Ya, itu sobi, ya, gila, hilang akal, itu anak bayi, ya, anak kecil maksudnya, itu tidak kena kewajiban. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan aryul Islam wa qawaiduddin salatun, ya, simpul-simpul ikatan Islam dan pondasi agama itu ada 3. Pertama, kata Ibnu Abbas, syahadatu an la ilaha illallah. Pertama yaitu syahadat. Itu semacam patok-patoknya. Wassalatu, yang kedua salat. Wa shaumu Ramadan, yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Jadi dia termasuk pondasi dia. Enggak ada itu ya runtuh dah bangunan. Faman taraka wahidatan minhunna, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 ini, fahuwa kafirun, kafir dia. Wah, ini kalau mendapat nih ekstrim banget, sengaja ninggalin maksudnya. Nah, kalau jumhur ulama mengatakan kalau orang meninggalkan ibadah itu karena malas aja, itu dosa besar. Sama kan, ninggalin sholat karena malas.
itu dosa besar. Tapi kalau ninggalin sholat karena enggak nerima sholat itu kewajiban, kufur. Ya, sama, enggak nerima puasa itu sebagai kewajiban, dia kufur. Misalnya apa? Ini cuman ngebebanin, padahal enggak ada gunanya. Puasa, sholat tuh enggak ada gunanya, cuman bikin repot kita doang. Misalnya begitu ngomongnya. Ya. Orang tuh agama udahlah cukup, yang penting kita bener, ya kan? Kita jangan berbuat salah sama orang, eling, ingat sama Tuhan. Kan ada tuh paham yang begitu. Dulu aliran kepercayaan begitu. Yang penting eling, ingat aja sama Tuhan, sama orang lain jangan berbuat salah, udah. Nggak perlu tuh sholat, puasa nggak perlu. Ya kafir dia. Jadi dia benar-benar nggak melaksanakan itu bukan karena malas, emang nolak gitu. Menolak perintah Allah ya kufur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu yang paling lentur lah, pendapat yang paling lentur. Jadi kalau ninggalin sengaja, walaupun banyak yang mengatakan itu tidak bisa diqadha, tapi sebenarnya kalau ulama-ulama kita itu tetap aja diqadha, ya, ninggalin puasa itu tetap diqadha, karena ninggalin sholat dengan sengaja juga qadha. Imam Syafi'i bahkan dia wajib fauran, wajib segera mengqadhanya. Ya. Setelah itu tobat. Ya, jadi caranya dua. Kalau ninggalin dengan sengaja, bayar qadhanya, terus ditobatin, minta ampun, ya Allah, mohon ampun, saya nggak kuat nahan iman, nahan nafsu misalnya gitu. Udah terpaksa batalin. Nah, jadi ngaku salah lah. Tobat itu kan ngaku salah di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada yang mau tanya? Ayo. Oh, silakan. Ya, kalau untuk puasa sunnah, kita jangankan berobat ke dokter, kita pergi nih, yang membuat kita menjadi lemah, itu boleh dibatalkan tanpa mengurangi pahalanya. Atau kedatangan tamu jauh-jauh yang kalau kita nggak jamu makan, dia belum makan, batalin aja puasa kita. Kita lagi puasa nih, jamu aja makan, boleh kita batalin. Untuk puasa sunnah begitu, ya. Jadi dia boleh dikalahkan dengan perbuatan-perbuatan yang juga baik, ya, untuk kepentingan yang lain. Ya, walaupun bukan uzur berat, tapi itu perbuatan yang juga berpahala. Misalnya ada menjamu tamu, kita kan hukumnya juga wajib, ya, sesuai kemampuan kita sunnah dapat pahala, itu pahala sunnah. Kalahin boleh. Tapi kalau ada pertanyaan, apakah orang yang diimpus masuk atau disuntik, ya, disuntik pada saat dia berpuasa itu batal apa enggak? Itu memang terjadi dua pendapat karena ini persoalan baru. Kalau teks yang lama, orang yang membatalkan puasa itu kalau masuk sesuatu sampai tenggorokan, ya kan? Dari hidung sampai tenggorokan, dari mulut sampai tenggorokan, itu batal. Kan cuman itu. Nah, ini masuknya bukan dari sini, dari pantat misalnya. Dari sini, itu batal apa enggak? Jadi ada ulama mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ya, karena ini memang perkara baru yang belum ada di zaman dahulu, ya. Tapi kalau untuk pengobatan, karena kita dalam kondisi sakit, pengobatan itu termasuk uzur.
Ya. Karena kitanya sakit. Jadi uzur yang boleh kita membatalkan. Apalagi sampai diimpus. Ya, jangan dipertahankan puasanya. Udah. Karena kita dalam kondisi uzur, yang kita batalin juga nggak berdosa. Nanti bisa diqodho di lain waktu. Gitu. Ya, vaksin misalnya kan, atau suntik doang gitu. Nah, itu kan itu sih banyak ulama sekarang yang mengatakan itu tidak membatalkan. Karena itu juga kita nggak perlu membatalkan karena kita bukan dalam keadaan sakit kan, apalagi vaksin karena kepentingan untuk menjaga diri dari serangan virus. Cukup ya? Ya, mudah-mudahan taklim kita ini menambah wawasan ilmu kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa akhlaqan kariman rafi'a. وعمرا طويلا مباركا نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على محمد